Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen bareng sama Nadia Kanaya. Always Nadia Kanaya hadir untuk menemani kamu dengan informasi-informasi yang hangat. Sehangat informasi soal relawan mengajar. Udah tahu belum ada program relawan mengajar? Apakah kamu berminat untuk menjadi salah satu relawan mengajar ini? Tapi kenapa tiba-tiba ada wacana untuk membuat program relawan mengajar ini? Seberapa pentingnya, seberapa butuhnya Indonesia dengan tenaga-tenaga pendidik ini sampai harus merekrut relawan mengajar. Kita obrolin, kita kupas tuntas sama anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Muhammad Purnomo Sidi. Apa kabar, Bapak? Baik, agak flu dikit kali. Agak flu dikit, nggak apa-apa. Mungkin karena kaget ada pemotongan anggaran. Oh, ada pemotongan. Belum ini udah di spill, bukan saya yang spill. Itu kita keep dulu untuk nanti di gongnya ya di belakang, jadi harus tunggu. Ini pemotongan anggaran efisiensi katanya, refocusing anggaran ini apakah berdampak besar? Nah, kita bahasnya nanti. Tapi sekarang yang Nadia mau tanya nih, Pak. Relawan mengajar, apakah ini program lama yang dihidupkan kembali atau seperti apa? Nah, jadi relawan mengajar hari ini adalah diperuntukkan untuk daerah-daerah yang secara geografis itu memang sangat-sangat sulit untuk dijangkau. 3T itu? Ya, termasuk 3T lah kan. Nah, jadi misalnya jarak tempuh. Oke. Nah, jarak tempuh itu minimal di atas 6 jam. Kalau pulang pergi berarti 12 jam. Oke. Atau kemudian tingkat kesulitan Mencapai lokasi itu. Jadi bisa berhari-hari kan gitu. Sehingga kemudian tenaga pendidik itu harus menginap seperti itu. Nah, hari ini banyak sekali daerah-daerah terpencil itu yang kemudian kekurangan guru, malah bahkan tidak ada guru di sana. Bisa ada sekolah tapi tidak ada gurunya. Ya, itu kan beberapa bulan kebelakang ini kan kita sudah banyak melihat di beberapa tayangan televisi maupun di media-media sosial yang memberikan fakta-fakta itu. Sehingga kemudian di rapat terakhir ketika kami rapat dengan Kemendikdasmen, pihak kementerian pun Pak Menteri menyampaikan kayaknya kita perlu menggagas kembali program istilahnya apa tadi? Relawan mengajar itu. Jadi relawan mengajar itu adalah bukan guru, ya. Tapi dia adalah masyarakat setempat yang mau menjadi relawan guru, menjadi pendidik di daerahnya, yang kemudian kita kita persiapkan kompetensinya. Nah, jadi itu sesungguhnya. Jadi dia bukan guru yang ditempatkan di daerah terpencil, tapi dia adalah masyarakat setempat yang kemudian kita didik menjadi seorang pendidik, kemudian dia mengajar di sekolah-sekolah yang memang secara geografis tadi itu tidak mungkin atau sangat tidak diminati oleh guru-guru yang ada di daerah-daerah yang mudah secara geografis itu. Tadi Bapak udah menyinggung kalau ada sekolah bahkan yang tidak ada gurunya atau kekurangan guru. Tapi sebenarnya kita juga punya tenaga honorer yang seharusnya bisa kita distribusikan. Nah, tantangannya apakah tidak bisa mencukupi dengan tenaga-tenaga honorer ini untuk bisa distribusikan? Dan kalau kita tahu sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, guru-guru PNS itu kan wajib mengikuti aturan kalau ya harus siap ditempatkan di mana aja gitu. Nah, untuk hal tersebut gimana nih Pak? Faktanya hari ini sesungguhnya jumlah guru kita itu sudah proporsional, sudah ideal antara jumlah siswa dengan jumlah guru itu perbandingannya 1:18. Padahal aturannya itu minimal 20. Iya, 1:20. 1:18. Jadi justru lebih bagus sebenarnya. Cuma memang tadi benar disampaikan Nadia di awal, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, jika sebenarnya ini ada problem distribusi. Tidak banyak orang, seorang pendidik apakah itu yang
yang PNS atau yang PNS P3K itu yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Mereka semua kepingin ada di daerah-daerah yang secara geografis sangat mudah dijangkau. Problemnya memang banyak. Satu, biasanya nih, karena mereka sudah berumah tangga. Ya, berumah tangga, udah punya anak apalagi kan gitu. Itu menjadi faktor mereka untuk nggak pengen jauh-jauh. Di satu kabupaten aja yang jaraknya 2 jam saya dari rumahnya, mereka juga enggan untuk mengajar di situ. Gitu. Itu satu. Yang kedua, memang belum ada skenario yang efektif untuk menstimulus para guru kan gitu. Ya, misalnya yang sudah punya keluarga kan gitu, dia diberikan imbalan yang sama dengan tambahan lah, Ayah. Belum ada skenario itu, belum ada. Yang kedua, memang ada tren karena guru dilihat hari ini adalah orang-orang yang secara penghasilan tidak baik, kemudian secara sosial tidak dihormati. Akhirnya kemudian anak-anak muda ini yang sesungguhnya menurut saya potensi yang bisa datang ke tempat-tempat terpencil itu juga nggak mau juga jadi guru kan gitu. Mereka lebih memilih profesi lain daripada profesi guru itu. Sehingga akhirnya apa? Daerah terpencil makin hari guru makin tidak ada, padahal muridnya tetap ada. Daerah-daerah yang secara geografis mudah aksesnya, makin hari makin menumpuk. Berarti ada ketimpangan di situ ya? Ada ketimpangan di situ. Semangat dari relawan mengajar ini untuk memastikan kalau tidak ada lagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Betul. Jadi disebarlah itu relawan-relawan mengajar. Tadi Bapak juga sudah menyentil kalau tetap akan ada pembekalan, harus ada pembekalan. Betul. Tapi apakah dengan pembekalan ini cukup efisien? Karena kalau kita bicara, kan ini bukan sekedar distribusi, tapi juga meningkatkan kualitas dari pendidikan di Indonesia. Betul. Dalam jangka pendek itu menurut saya harus kita lakukan. Karena apa? Karena kan anak-anak kita di daerah terpencil itu kan punya hak yang dijamin pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1. Itu wajib. Wajib. Karena itu menurut saya pemerintah tidak boleh menghitung anggaran. Kalau kewajiban itu berapapun investasi, walaupun untuk 5 orang ataupun 1 orang di situ, tetap harus. Kalau dia butuh 20 miliar, kasih 20 miliar menurut saya. Karena itu investasi, ini kita bukan untung rugi dalam hal pendidikan. Nah, cuma hari ini pemerintah masih menghitung itu. Buat apa saya berikan uang yang banyak di situ, padahal siswanya cuma 2. Nah, itu yang salah menurut saya, yang belum pas. Masih ada waktu? Oh, harus break. Jadi Nadia masih mau menanyakan nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia dan Pak Nur Purnomo Sidini. Pak, kita tuh kalau membahas soal pendidikan di Indonesia tuh kayak semangat gitu, berapi-api karena kayak ini menjadi amanat undang-undang gimana masyarakat Indonesia ini mempunyai hak yang sama untuk menjadi cerdas, untuk berpendidikan. Tapi tantangannya luar biasa. Relawan mengajar ini hadir untuk jangan sampai deh ada gap antara yang terlalu jauh gitu untuk daerah 3T atau daerah-daerah yang susah dijangkau secara pendidikannya dengan kita yang di Jawa yang lebih mudah gitu katakanlah. Apa yang harus bekal yang dimiliki? Perbekalannya seperti apa? Mereka yang tiba-tiba menjadi relawan dan harus mengajar. Ya, sebenarnya nggak tiba-tiba loh, Mbak Nadia. Itu ada prosesnya? Ada prosesnya lah. Kalau tiba-tiba itu kan sama dengan tukang sulap kan gitu. Oh iya, tiba-tiba der gitu ya kalau itu. Bim salah bim. Kalau ini ada prosesnya, tenang. Tetap ada proses lah. Artinya proses secara sistemik itu kita buat. Jadi ada syarat-syarat minimum tentang kecakapan, kemampuannya, kemudian pendidikannya. Tentu berarti tetap ada standar pendidikan. Jadi orang-orang itu minimal dia pernah sekolah dan lulus misalnya, apakah di SD, apakah di SMP atau di SMA. Menurut saya dia tetap harus memiliki basis akademik yang tersertifikasi dengan ijazah. Atau dia kemudian produk dari PKBM, pusat-pusat belajar masyarakat itu. Kan itu juga menjadi bagian yang kita akui sebagai sistem pendidikan walaupun itu disebut dengan non formal atau informal kan gitu. Tapi kan ada sertifikasinya. Jadi yang kita rekrut adalah orang-orang yang pernah mengikuti proses belajar mengajar.
tidak kemudian nol sama sekali, dia nggak pernah belajar, itu nggak bisa secara mental dia nggak memenuhi syarat itu. Oke. Saya yakin di seluruh daerah terpencil ini banyak orang-orang yang lulusan SD, SMP, SMA atau kemudian lulusan dari PKBM yang sudah tersertifikasi. Nah, itu yang kita upskill. Nah, kita punya toolnya banyak. Tool-tool yang ada yang selama ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita itu kan banyak. Apalagi sekarang kita namanya punya sistem belajar kayak guru penggerak itu. Itu kita bisa gunakan menjadi kurikulum, basis kurikulum untuk bagaimana meningkatkan kompetensi para relawan pengajar nanti yang di daerah-daerah 3T itu. Jadi ada beberapa syarat yang menurut saya tidak boleh terlepas. Basis dia adalah orang yang pernah lulus mengikuti pendidikan baik apakah itu formal maupun non formal atau informal. Tapi nanti kan ini kan tantangannya di daerah-daerah yang memang susah untuk dijangkau. Apakah ini relawan yang benar-benar rela untuk secara sukarela atau memang nantinya tetap harus dong ada yang diberikan untuk menstimulus mereka jauh lebih bisa berkembang gitu. Jadi penyebutan relawan itu menurut saya itu cuma pendekatan saja sebetulnya. Ya, pendekatan. Kalau kita sejak awal ngomong, kamu tak kasih insentif lu ya. Nanti beda lagi nih konteksnya. Iya, jadi semangatnya itu menurut saya ini, semangatnya. Jadi kita itu ingin membuat orang yang kita lakukan itu adalah punya semangat yang luar biasa. Untuk membagi. Sehingga kita bilang Anda itu relawan. Nah, relawan itu berarti seseorang yang secara sukarela mengabdikan dirinya untuk membuat kemajuan khususnya di bidang pendidikan kan gitu. Nah, itu pintu masuk. Sehingga kemudian kita tidak sejauh mengiming-iming. Nah, tapi bahwa kemudian dalam prosesnya tentu kita harus siapkan bagaimana apa fasilitas yang bisa kita berikan ke dia. Karena dia warga setempat, mungkin bukan uang yang kita bisa berikan. Mungkin kita berikan sesuatu yang bisa membuat dia, kita kasih modal dagang lah di wilayahnya kan gitu, atau kita kasih bibit untuk dia bisa bertani, atau kita kasih bibit untuk dia bisa berternak, atau di perikanan air tawar segala macam itu, sehingga dari situ dia bisa mendapatkan penghasilan untuk menunjang proses ketika dia menjadi relawan pengajar itu. Nah, pendekatannya saja yang harus kita rubah. Dari kita memberikan reward yang bersifat material, uang 1.250.000 misalnya, menjadi misalnya 10 ekor kambing. Sehingga dia juga merasa aku dihargai loh. Sebagai relawan saya dihargai. Saya juga diberikan insentif yang saya bisa fokus mengajar. Karena saya mungkin harus meninggalkan aktivitas ekonomi lainnya. Karena dia harus mengajar walaupun mungkin tidak penuh selama 1 hari, mungkin hanya 2 jam atau 3 jam. Karena memang selama ini kan kita melihat banyak sesungguhnya relawan yang sudah bergerak kan gitu di daerah-daerah terpencil. Tapi kemudian kan negara bilang, oke, terima kasih. Cuma itu aja kan? Iya. Tidak pernah kemudian dipikirkan bagaimana kemudian kita kasih insentif secara sosial kan gitu. Sosial ekonominya harus kita penuhi kan gitu. Sehingga kemudian dia meningkat stratanya kan gitu. Seorang guru ini kan stratanya harus meningkat lebih tinggi 1 tingkat dibanding masyarakat sekitar, sehingga ada apa yang dia sampaikan, apa yang dia berikan itu ada penghargaan dari masyarakat sekitarnya, atau kemudian ada penghormatan secara sosial, sehingga anak-anaknya pun tunduk kan gitu, anak-anak didiknya tunduk mengikuti apa yang dia sampaikan. Sebenarnya siapa yang dituju selain masyarakat kan ada spesifikasinya lebih, dan itu dimulainya kapan? Menurut saya ketika satu wilayah itu sudah terdata dia kekurangan guru, apalagi kemudian tidak ada guru, saat itu pun dia harus dilakukan. Segera berarti? Ya segera mungkin, saya tambahkan ada mungkinnya, ada segera mungkin. Karena apa? Karena faktanya hari ini memang jumlah guru sudah ideal, tapi distribusi guru itu masih senjang tadi, semua masih di Jawa. Daerah-daerah di Papua, daerah-daerah di Maluku, daerah-daerah di kepulauan misalnya Nias segala macam itu banyak sekali. Rata-rata hampir di atas 100. Mereka kekurangan guru rata-rata seperti itu.
Oke. Jadi tidak ideal. Jadi ada yang 1:112, 1:170. Sebenarnya Pak, kalau kita mau bicara soal pendidikan lagi dengan adanya program relawan mengajar ini, kita tahu kondisi Indonesia saat ini. Tadi Ya. Bapak udah menyentil di depan nih soal realokasi anggaran. Ya. Bukankah kita sedang melakukan efisiensi seefisien mungkin? Ya. Nah, untuk itu seperti apa? Apakah tidak lebih tepat untuk menyebar yang sudah ada, mendistribusikan? Sebenarnya saya di forum ini sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan ya di beberapa kesempatan saya sering sampaikan. Sesungguhnya anggaran kita itu cukup. Cukup, 700 triliun itu cukup. Untuk pendidikan? Untuk pendidikan, lebih dari cukup menurut saya. Oke. Lah cuma perlu saya sampaikan dari 700 triliun 724,2 triliun ini postur anggaran pendidikan tahun 2025. Kementerian Keuangan salah dan tidak tepat dalam membangun posturnya. Postur anggaran pendidikan bagi-baginya lah. Pengalokasiannya itu menurut saya salah dan tidak tepat. Kurang tepat di situ. Jadi misalnya untuk anggaran pendidikan saja ya, itu di bawah 15% dari 700. Oke. Ya. Tapi kemudian anggaran pendidikan dikelola oleh KL lainnya itu lebih dari 15% sampai 104,5 triliun. Hal yang sunnah dipenuhi, hal yang wajib tidak dipenuhi. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kemudian kesejahteraan guru tidak bisa kita maksimalkan, sarana prasarana pendidikan kita rusak, dan karena itu maka distribusi para pendidik kita pun menjadi tidak bisa ideal sebagaimana yang kita harapkan. Bagaimana mereka kemudian mau mengajar di daerah terpencil kalau negara hanya bisa memberikan insentif tidak lebih dari 1 juta rupiah. Oke, kita masih mau membahas lagi karena udah di-cut. Padahal ini lagi seru nih. Terus gimana? Kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu mutlak dan harus terpenuhi. Itu menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan. Apakah relawan mengajar cukup? Dan pastinya akan ada hal-hal yang diinginkan lebih, ya kan? Kita bahas nanti di segmen terakhir, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Nur Purnomo Sidini. Tadi Bapak menyampaikan kalau yang buat pendidikannya sendiri aja nggak nyampe 15% ya. Nah, untuk hal tersebut apakah tidak ada rencana untuk mengkonsultasikan dengan Kementerian Keuangan untuk merubah nih skemanya? Saya jawab yang terakhir dulu. Oh iya. Konsultasi tadi itu. Ya susah lah, kita sudah 4 periode pemerintah. Bu Sri Mulyani ini kan sudah 4 kali jadi Menteri Keuangan, kalau nggak salah catatan saya itu. Dan problem ini kan selalu kita sampaikan, tetap aja dia tetap bangun postur seperti ini. Berarti memang kita punya Menteri Ekonomi yang tidak berpihak terhadap pembangunan pendidikan. Oke. Itu satu, itu menurut saya harus kita state. Nggak ada keberpihakan yang mumpuni, yang mantap lah dari Kementerian Keuangan terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan yang paling dasar di dunia pendidikan kita. Oke. Jadi ini kan sesungguhnya urusan perspektif dan keberpihakan. Dengan anggaran yang ada 700 triliun lebih itu, saya sudah menghitung berulang menghitung cukup. Nah, tinggal bagaimana posturnya itu betul-betul menunjukkan keberpihakan. Bagaimana anggaran untuk KL lainnya yang tidak melaksanakan mandat pendidikan wajib itu diberikan lebih besar dibanding kementerian yang melaksanakan pendidikan wajib sebagaimana mandat konstitusi pasal 31 ayat 1. Ini menurut saya sangat berpihakan. Dia dengan sengaja membuat postur yang itu pasti tidak akan bisa memenuhi
kewajiban negara membiayai Pendidikan. Sekarang misalnya, nggak usah jauh-jauh, besaran bos kita 1 juta per tahun anak SD buat apa coba? 1 tahun loh bos SD itu 1 juta setahun. Buat apa itu? Kira-kira cukup buat beli apa itu? Lah ya itu coba 1 juta. 1 juta 2025. untuk 1 tahun. Kalau kita hitung hari 360 hari coba dapat berapa per hari? Itu sudah nggak masuk akal. Nggak usah jauh-jauh, itu bos itu adalah wujud dari pemerintah melaksanakan pendidikan wajib dengan anggaran itu. Itu saja sudah tidak terpenuhi. Padahal hitungan itu minimal selesai keliling-keliling ke beberapa sekolah ke dapil saya tanya minimum 3.900.000 untuk SD dalam per tahun. Per tahun. Itu minimum sekali sudah. Harusnya itu dipenuhi dulu. Sisi lain, Kementerian Keuangan membuat postur anggaran pendidikan 104 triliun untuk kepentingan orang yang sudah bekerja. Ya, misalnya bagaimana kemudian di Kementerian Sosial mereka membuat sekolah yang itu bisa menambah kompetensi pegawai yang ada di Kemensos. Itu nggak ada hubungannya dengan hubungan anggaran wajib itu. Nggak wajib itu. Harusnya dari Menteri Keuangan dia harus buat postur yang bisa memenuhi hal yang wajib dulu. Wajibnya dipenuhi, misalnya bosnya ideal, kemudian insentif terhadap tenaga pendidik ideal, minimal di atasnya UMR. Nah, Minimal itu. Sekarang itu gaji guru lebih sedikit dibanding UMR di pabrik-pabrik. Bayangkan. Dilihat dari kondisi saat ini yang saya banyak baca di media, kalau peminat untuk menjadi guru ini sudah mulai menurun. Mau jadi apa? Selebgram, TikToker, ya kan? Ya. Gimana nanti? Apalagi kalau kita lihat, kalau kita baca banyak sekali informasi kayak tunjangan guru, kemudian status guru, belum lagi sekarang guru kadang ya tadi seperti yang Bapak sampaikan tidak dihargai. Ini menjadi kayak hal-hal yang dilihat generasi muda kayaknya bukan ini deh profesinya. Nah, seperti apa? Berarti akan ada semakin jauh nanti ke depan gap kebutuhan tenaga pendidik ini. Ya, itu fakta. Dan itu kenyataan yang harus diterima oleh negeri. Karena apa? Karena memang yang mendominasi media, mendominasi opini publik itu adalah tentang derita para guru. Jeritan hati guru. Iya, semua kan itu coba. Saya buka medsos segala macam itu. Dari 10, 9, 7 itu adalah penderitaan seorang guru. Bukan kebahagiaan seorang guru. Nah, itu menurut saya menjadi sesuatu yang mereka tangkap betul. Di sisi lain kemudian juga memang tidak ada langkah yang terukur dari pemerintah untuk bagaimana kemudian membuat profil guru ini adalah sosok yang mulia kan gitu. Sosok yang ketika pilihan hidup itu ke sana itu ada jaminan kesejahteraan. Tidak harus menjadi orang kaya raya. Tapi sejahtera itu kan tidak juga menjadi kita ukur dari seberapa pendapatan yang bisa kita terima. Tapi seharusnya negara mulai membangun opini bagaimana profesi guru ini mendapatkan penghargaan yang lebih dibanding profesi-profesi yang lainnya kan. Nah, itu yang menurut saya menjadi faktor utama. Kenapa anak-anak kita yang muda sekarang itu ngeri banget ya, jadi guru itu kok sengsara banget kan gitu. Udah bikin soal sampai malam-malam, koreksi. Terus adanya tangisan terus kan gitu. Nah, itu menurut saya antara opini dengan fakta dengan respon dari negara semua melengkapi penderitaan itu. Nah, itu menurut saya memang sekarang pemerintah harus mulai membangun opini bahwa guru ini profil guru yang betul-betul orang yang dihormati, orang yang bahagia, orang sejahtera. Terus kemudian ada kebijakan afirmasi bahwa seorang pendidik itu bisa
bisa hidup sejahtera, bisa mendapat penghasilan sekian, bisa dapat fasilitas ini segala macam. Menurut saya harus direspon dengan kebijakan-kebijakan yang mengafirmasi masyarakat sehingga opininya berbalik. Oke, jadi men-trigger mereka untuk kembali memiliki cita-cita menjadi guru. Tapi kalau opininya tetap seperti ini, kebijakannya pun tidak selesai, saya yakin betul Mbak Nadia tadi, pada titik tertentu tidak lagi ada orang mau jadi guru. Nah, jangan-jangan nanti kita bisa mengimpor guru. Nah, itu tadi saya mau ini bilang, bahaya. jangan ada, udah ada impor dokter, impor guru pula, nanti kita impor semuanya. Bahaya ini, sudah migas kita impor kan gitu. Nah, ini guru pun kita impor, bahaya. Jangan Kalau guru yang diimpor kemarin nilai luar akan masuk ke kita, maka nilai asli kita pasti akan habis. Oke. Indonesia pasti bubar, saya bilang. Berarti dampaknya untuk guru ini luar biasa, tenaga pengajar ini. Harapannya adalah mungkin dari skema postur anggaran itu bisa diotak-atik. Jadi nanti ada tuh yang namanya kesejahteraan guru yang pasti akan terpenuhi dan layak. Jadi informasi di media soal penderitaan dan tangisan-tangisan para guru itu sudah tiada lagi. Jadi nanti kalau ada anak-anak kita ditanya mau jadi apa? Jadi guru dengan bangga menyatakan secara lugas, ya kan? Oke, kita harus undur diri Pak karena ternyata udah over ya 30 menit ya, nggak masalah karena ini soal pendidikan penting, ya kan? Terima kasih Pak Nur Purnomo Sidi sudah meluangkan waktu kembali di Sudut Dengar Parlemen. Semoga nggak bosen-bosen untuk berbagi informasi karena kalau pesan dari Pak Pur kita harus memasifkan informasi soal pendidikan. Betul? Betul. Sangat setuju saya. Setuju sekali. Jadi kita tunggu kehadiran Pak Nur Purnomo Sidi untuk episode selanjutnya. Membahas soal pendidikan tentunya. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Nur Purnomo Sidi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.